Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Fitria dengan NIM 2511102431395 dari Prodi S1 Manajemen kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Tugas dari Bapak Rizal. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Bahasa ini seringkali digunakan dalam kegiatan acara seperti penelitian, diskusi, seminar, penulisan jurnal, serta artikel ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan publikasi yang memuat artikel ilmiah, yaitu karya tulis yang menyajikan hasil kajian atau penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Kemudian, dalam ragam bahasa ilmiah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang seperti pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca. Semua unsur tersebut harus digunakan secara tepat agar tulisan mudah dipahami. Ragam bahasa ilmiah memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, jelas dan tepat, yaitu bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit dan langsung pada inti pembahasan. Yang kedua, lugas, yaitu tidak menggunakan kata kiasan atau kata-kata yang berbunga-bunga. Yang ketiga, bersifat formal dan objektif. Formal berarti menggunakan bahasa resmi sesuai kaidah seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang objektif berarti tidak menggunakan pendapat pribadi atau unsur yang mengandung emosional. Ragam bahasa ilmiah juga harus ringkas dan padat. Maksudnya, gagasan yang disampaikan sudah cukup jelas tanpa perlu penambahan kata yang tidak diperlukan. Tidak boleh ada pemborosan kata. Dalam penulisan ilmiah juga lebih dianjurkan menggunakan kalimat pasif agar tidak terlalu menonjolkan penulis. Kemudian kata ganti seperti saya, kami, atau kita sebaiknya dihindari agar tulisan tetap terlihat netral. Memang kata bapaknya itu nggak boleh sih. Kalau misalkan pakai penulis atau peneliti juga benar-benar harus kita yang tulis, harus kita yang mencari gitu, kita yang ngerangkumin, kita yang membuat kesimpulan, baru bisa untuk kita menyebutkan nama kita sebagai penulis di situ. Karena kan kebanyakan dari kita ya udah tinggal ngesalin punya orang kan. Tapi ya udah, katanya penulis itu sebaiknya tidak dianjurkan terlalu banyak. Ragam bahasa ilmiah menggunakan istilah teknis sesuai bidang ilmunya. Istilah tersebutlah yang membantu memperjelas pembahasan. Secara keseluruhan, ragam bahasa ilmiah memiliki beberapa ciri utama, yaitu cendekia, lugas dan jelas, gagasan sebagai pangkal tolak, formal dan objektif, ringkas dan padat, konsisten, serta menggunakan istilah teknis sesuai bidangnya. Kemudian, kenapa ragam bahasa itu berbeda? Karena bahasa itu fleksibel. Bahasa itu menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, dan untuk apa kita berbicara. Kayak apa yang ingin kita sampaikan gitu. Ragam bahasa itu ada dua. Ragam lisan, yaitu kayak kita ngomong langsung, ngobrol langsung dengan teman kita, atau kita bisa presentasi di depan kelas. Intinya ragam lisan itu ya ngomong langsung kayak gini, sekarang kan lagi ngomong. Nah, yang kedua itu ada ragam tulisan. Kalau ragam tulisan itu kayak bentuk tulisan seperti surat, laporan, artikel, atau pesan teks gitu yang ingin dikirim teman, atau kayak kita ngebuat banyak gitulah pokoknya ya. Kemudian ada juga ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Kalau resmi itu situasinya kayak kita lagi di sekolah, kita lagi sidang, kita lagi rapat,
Pasti bahasa yang digunakan baku, harus sopan, santun, harus benar. Nah, kalau yang tidak resmi itu atau non formal, situasinya itu lebih santai. Biasanya dengan teman sebaya kita atau dengan saudara kita, dengan keluarga kita, kayak kita ngomongnya lebih ringan gitu, enggak usah terlalu baku, enggak canggung gitu kan. Sebagai penutup, ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam penelitian maupun penulisan jurnal seperti yang saya sebutkan tadi. Isinya itu jelas, lugas, formal, objektif, dan konsisten sehingga mampu menyampaikan gagasan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Simpelnya itu kayak ragam bahasa itu bervariasi, berbeda-beda, tapi kita tetap harus menggunakannya dengan baik dan benar. Kita harus kita harus tahu keadaan di mana kita berada. Kalau misalkan kita berada di tempat yang baik, berarti kita menggunakan bahasa baku yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan kan. Nah, kayak gitu aja sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.